Tidak. Diam-diam, sang putri memperhatikan cara tamunya bersangka. Bagaimana menerima lamarnya? Makanannya saja seperti binatang. Ih, jijik. Ia jijik akan cara sang tamu yang menghabiskan makanannya dengan langsung menyesapnya. Putri Adipura Putri merasa tersinggung. Ia merasa sang tamu tak menghormati dirinya dengan cara makan seperti itu. Ketika selesai bersantap, sang putri berujar, "Maaf beribu maaf, Baginda. Kami tak dapat menerima lamaran Baginda," katanya sambil menatap sang raja. Raja dari negeri Cina itu terkejut. Ia tak menyangka lamarannya akan ditolak. Apa alasan Tuan Putri menolak lamaranku? Sergapnya dengan nada marah. Kami tak mungkin menerima lamaran orang yang cara makannya saja seperti binatang. Bagi kami, cara makan Baginda itu sungguh tak sopan. Bunyi Putri Adipura Putri sambil berlalu. Ia menyuruh pengawalnya mengantar sang tamu ke gerbang istana. Pengawal, pengawal, ya, tolong mengantarkan tamu ini ke gerbang istana. Baik, Tuan Putri. Mari silakan, Baginda. Betapa murkanya raja dari negeri Cina itu. Bukan hanya karena lamarannya yang ditolak, ia juga merasa dirinya dihina. Kata Putri Adipura Putri menyakiti hatinya. Akhirnya sang raja pulang dengan membawa amarah dan dendam di hatinya. Beberapa bulan habis itu,